Halo semuanya, selamat datang di Bagaimana Cara Kerja Mobil. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bahan bakar. Nah, ada beberapa tipe bahan bakar yang digunakan pada kendaraan, yang mana diantaranya mengandung zat yang berbahaya dan juga zat yang mudah terbakar. Oleh karena itu adalah penting bagi kita untuk hati-hati dalam setiap penanganan beberapa tipe bahan bakar. Nah, penggunaan bahan bakar haruslah sesuai dengan tipe mesin yang digunakan. Misalnya saja, bensin yang digunakan pada mesin bensin dan solar yang digunakan pada mesin diesel. Oleh karena itu adalah penting bagi Anda untuk mengetahui bagaimana penanganannya beberapa tipe bahan bakar yang digunakan pada kendaraan. Bicara tentang bahan bakar, tipe bahan bakar yang sering digunakan di negara kita adalah bensin dan juga solar. Namun di beberapa negara lainnya, selain bensin dan juga solar juga digunakan misalnya ada alkohol, LPG, dan bahan bakar tipe lainnya. Di penjelasan video ini, saya hanya akan menjelaskan kedua tipe bahan bakar yang umum digunakan di negara kita, yakni bensin dan juga solar. Pertama, saya akan jelaskan tentang bensin. Nah, bensin adalah bahan bakar hasil campuran hidrokarbon sulingan dari minyak mentah, yang mana umumnya bensin digunakan pada mesin yang menggunakan pengapian busi atau spark ignition. Telah saya tuliskan di sini sifat utama dan syarat-syarat dari bensin. Yang pertama, mengenai sifat utamanya adalah menguap pada temperatur normal. Nah, sifat ini adalah baik pada konsumsi mesin karena semakin mudah bensin menguap, maka percampuran bahan bakar dengan udara itu semakin baik. Namun jikalau bensin disimpan di tempat terbuka, itu semakin lama kemungkinan akan semakin habis karena sifat bensin yang dapat menguap pada temperatur yang normal sekalipun. Lalu tidak berwarna dan berbau, dan titik nyala minus 10 derajat sampai minus 15 derajat Celcius. Nah, ini merupakan titik nyala yang cukup rendah, yang mana dengan titik nyala ini bensin dapat dengan mudah menyala pada temperatur minus 10 derajat Celcius sampai minus 15 derajat Celcius. Dan umumnya temperatur ini ada di beberapa negara tertentu, dan ini adalah baik bagi penyalaan awal dari sebuah mesin. Berikutnya berat jenis 0,60 sampai 0,78 yang kita tahu bahwa ini lebih ringan daripada air. Berikutnya menghasilkan panas sekitar 9.500 sampai 10.500 kilokalori per kilogram. Nah, ini kalau dibandingkan dengan bahan bakar diesel atau solar, itu relatif lebih rendah dibandingkan dengan bahan bakar diesel. Dan sedikit meninggalkan karbon setelah dibakar. Nah, ini adalah sifat yang baik juga dari bensin, yang mana hanya meninggalkan sedikit karbon setelah dibakar. Lalu syarat-syarat yang harus dimiliki oleh bensin. Pertama, mudah terbakar. Ini jelas bahwa untuk mudah terbakar, bensin haruslah memiliki sifat mudah menguap agar percampuran bahan bakar dengan udara itu optimal dan output mesin juga optimal. Dan tidak beroksidasi, juga bersifat pembersih. Nah, ini merupakan syarat yang penting juga dari bensin, harus tidak beroksidasi dan bersifat pembersih pada saat pembakaran di ruang bakar. Selanjutnya, penjelasan mengenai bahan bakar diesel atau yang biasa kita sebut dengan solar atau light oil. Nah, bahan bakar diesel atau yang biasa juga disebut dengan light oil atau solar adalah suatu campuran dari hidrokarbon yang telah didistilasi setelah bensin dan minyak tanah dari minyak mentah pada temperatur 200 derajat Celcius hingga 340 derajat Celcius. Nah, sebagian besar solar itu digunakan pada mesin diesel. Nah, bahan bakar diesel ini mempunyai sifat utama yang telah saya tuliskan di sini. Pertama, tidak berwarna atau
sedikit kekuning-kuningan dan berbau sama seperti bensin, encer dan tidak menguap di bawah temperatur normal. Lalu titik nyalanya ini sedikit atau jelas lebih tinggi dibandingkan dengan bensin, sekitar 40 derajat sampai 100 derajat Celcius, dan dengan berat jenis 0,82 sampai 0,86, yang mana ini adalah lebih tinggi dari bensin, dan menimbulkan panas sekitar 10.500 kilokalori per kilogram. Ini jelas lebih besar dibandingkan dengan bensin, dan terbakar spontan pada 350 derajat Celcius. Nah, ini sedikit lebih kecil dibandingkan dengan bensin, yang mana bensin itu terbakar spontan atau terbakar dengan sendirinya pada temperatur 500 derajat Celcius. Dan terakhir, kandungan sulfur dari diesel itu lebih besar dari bensin, yang mana sifat ini memang seharusnya dikembangkan terus agar kandungan sulfurnya itu lebih sedikit. Dan selanjutnya, mengenai syarat-syarat yang harus dimiliki oleh bahan bakar diesel atau solar, haruslah mudah terbakar sama seperti bensin, dan tetap encer pada temperatur atau suhu dingin, atau dengan kata lain tidak mudah membeku. Nah, syarat ini amatlah penting di beberapa negara dengan suhu yang dingin. Lalu daya pelumasan, nah ini pun penting, daya pelumasan haruslah ada pada solar, karena pada pompa injeksi haruslah ada semacam pelumasan, dan juga pada nozzle. Lalu kekentalan haruslah tepat dan sesuai, karena kekentalan ini penting pada saat penginjeksian bahan bakar ke ruang bakar. Dan kandungan sulfur, syarat-syaratnya jelas bahwa kandungan sulfur haruslah rendah, karena kandungan sulfur ini tidaklah diinginkan pada proses atau pada masukan bahan bakar untuk menghasilkan output dari mesin. Dan juga stabil, maksudnya adalah sifat dari solar ini tidaklah berubah terhadap keadaan ataupun lamanya atau waktu penyimpanan dari solar. Nah, itulah penjelasan mengenai bahan bakar, yang mana akan saya jelaskan mengenai bahan bakar bensin dan juga solar, tentang nilai oktan dan juga setan dari bensin dan juga solar. Itulah penjelasan mengenai bensin dan juga solar, atau dengan kata lain mengenai bahan bakar dan bagaimana cara kerja mobil, bersama saya Willy Prastio.